Masih semangat untuk pembelajaran dengan Ibu hari ini? Masih. Kalau kok seperti tidak kurang semangat ya? Nanti kalau Ibu bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabnya nanti, sehat, semangat, luar biasa. Seperti itu ya? Oke, baik. Bagaimana kabar anak-anak hebat Ibu hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebentar, Ibu absen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya hari ini tidak ada yang absen atau izin ya. Oke. Semua lengkap? 32 anak? Nah, baik, alhamdulillah. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu boleh minta tolong kepada Mbak Balkis untuk memimpin berdoa? Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Amin. Terima kasih Mbak Balkis. Semoga pada pagi hari ini sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah dengan penuh semangat dan kesehatan pastinya. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, setelah berdoa tadi sudah, Ibu akan meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu untuk kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Biar semangat ini hari ini kita. Silakan berdiri terlebih dahulu anak-anak. Suarakan kami. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa kami. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu, kita sudah berdoa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membahas materi pada hari ini. Kita akan membahas tentang apa? Sebentar, sebelum memasuki materi, Ibu mau bercerita terlebih dahulu kepada kalian. Ibu kemarin, ini kan setelah Hari Raya Idul Fitri, terus sebelumnya juga kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, Ibu pernah berbuka puasa di sebuah restoran. Nah, di dalam restoran tersebut, sebelum Ibu masuk ke restoran, itu ada yang menyambut Ibu. Jadi kayak seperti pelayanan di hotel, di restoran tersebut itu sangat baik dan sangat ramah sekali.
di situ ketika pelayannya hendak menghidangkan sesuatu, dia juga memberikan sambutan seperti permohonan izin seperti itu. Jadi tidak langsung memberikan, tapi beliau ketika pelayan tersebut ketika hendak menyajikan sesuatu bilang permisi, mohon maaf ibu, terus baru dihidangkan seperti itu. Jadi restoran di situ itu sangat melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan itu dengan baik seperti itu. Nah, apa ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Tentu saja ada. Nah, kaitannya dengan excellent service di bidang kuliner tentang berkomunikasi dengan baik dan benar ada hubungannya dengan apa yang Ibu ceritakan tadi, yakni tentang restoran, tentang hotel, seperti itu. Pasti di dalam suatu hotel atau restoran menerapkan suatu pelayanan prima atau excellent service kepada pelanggannya dengan baik. Nah, biasanya di dalam suatu organisasi atau suatu instansi atau bukan suatu tempat seperti hotel atau restoran itu memiliki standar SOP sendiri masing-masing, seperti pelayanan prima atau pelayanan excellent service-nya seperti apa, itu biasanya sudah distandarisasikan di tempat masing-masing seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Pertama, ada ini pembahasan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama tadi Ibu Mbak sebutkan tentang garis besar penerapan pelayanan prima. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas tentang penyambutan pelanggan ketika di dalam suatu hotel atau restoran menggunakan bahasa tubuh yang baik atau bahasa tubuh yang positif itu seperti apa. Dan kemudian kita akan membahas juga tentang bagaimana cara melayani pelanggan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk pelanggan. Jadi sebagai pelayan atau sebagai waiters, kita juga harus bisa memberikan pelayanan atau ketika kita sedang hendak menyajikan suatu menu atau menyebutkan menu apa saja yang direkomendasikan di resto kita kepada pelanggan yang best seller seperti itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, untuk yang terakhir itu kita nanti akan membahas tentang menangani keluhan pelanggan apabila mereka memiliki keluhan seperti kok ini masakannya keasinan ya, atau kok ini pelayanannya lama sekali, kok tidak hadir-hadir ke hidangan yang dipesan seperti itu. Kita harus menggunakan bahasa yang santun dan kita harus memberikan penawaran solusi untuk keluhan pelanggan kita yang disampaikan tersebut seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang garis besar penerapan pelayanan prima di bidang kuliner. Nah, pelayanan prima itu merupakan apa sih? Kenapa kok ada pelayanan prima? Pelayanan prima itu seperti suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi interaksi antara pelanggan dan juga pelayan di dalam suatu restoran atau hotel. Sebenarnya tidak hanya restoran atau hotel, seperti biasanya di tempat-tempat yang mengharuskan kita berinteraksi dengan orang lain, itu juga termasuk suatu pelayanan atau excellent service seperti itu. Nah, kenapa diharuskan adanya pelayanan prima? Nah, pelayanan prima itu harus ada karena agar suatu kegiatan yang interaksi itu menimbulkan rasa nyaman dan rasa aman atau rasa kepuasan antar pelanggan dan juga si pelayannya itu. Jadi tidak ada miskomunikasi, tidak ada gerutu atau tidak ada kegiatan yang menimbulkan rasa tidak suka atau gelisah atau ketidaksukaan pelanggan terhadap pelayan tersebut, atau pelayanan tersebut harus distandarisasi oleh SOP atau standar operasional prosedur dalam suatu restoran atau hotel itu sendiri. Seperti itu. Nah, kegiatan pelayanan prima itu biasanya dilakukan
oleh oleh pelayan kepada customer itu dengan cara yang baik dan tidak semena-mena. Jadi semuanya sudah ada yang mengatur. Misalkan ketika kita hendak mengajukan sebagai waiters atau kita melamar suatu pekerjaan, biasanya kita dijelaskan terlebih dahulu apakah kamu sanggup dengan standarisasi hotel atau standarisasi restoran yang ada di sini. Apakah kamu bisa melayani pelanggan dengan baik seperti itu. Nah, itu gambar garis besar atau gambaran umum tentang pelayanan prima di bidang kuliner. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Di sini siapa yang pernah melakukan atau sudah pernah praktik menjadi di SM ketika PKL atau ketika kalian ada tugas sebelum ini menjadi pelanggan atau waiters di mata pelajaran lain mungkin? Sudah ada yang pernah atau belum? Belum. Oh, belum pernah. Oke, baik, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, setelah memberikan penjelasan terkait pelayanan prima, itu akan memberikan penjelasan tentang ini. Penyambutan pelanggan dengan baik dan benar. Pertama kali kita ketika menyambut pelanggan itu biasanya kita melakukan apa? Siapa ada yang tahu? Senyum. Nah, benar Mbak Maria, benar sekali. Kita memberikan benar ini di poin yang pertama Ibu sebutkan tentang senyum yang tulus. Nah, memberikan senyuman yang tulus kepada pelanggan, memberikan senyuman tulus yang pelanggan itu maksudnya bagaimana? Nah, ketika ada pelanggan yang datang, kan tidak mungkin kita membiarkan atau bahkan di suatu ketika kita datang di suatu swalayan, biasanya kita kan disambut selamat datang, selamat berbelanja, seperti itu. Nah, hampir sama itu termasuk juga pelayanan prima. Nah, yang dimaksudkan di sini ketika kita berada di suatu hotel atau restoran, kita harus memberikan penyambutan dengan pelanggan dengan bahasa tubuh atau gestur tubuh yang positif, dengan seperti memberikan senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu seperti ketika ada pelanggan seperti itu. Pelanggannya coba Ibu minta tolong Mbak Balkis. Oke, Mbak Balkis sebagai pelanggannya ya, misalkan. Nah, Mbak Balkis jadi pelanggan. Nah, Ibu menjadi pelayannya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Nah, Mbak Balkis datang nih. Silakan. Selamat datang Ibu. Apakah sudah memesan meja sebelumnya? Sudah. Sudah reservasi? Sudah. Pada meja sebentar. Oh ya, di meja Ibu ada di meja nomor 8. Mari saya antar. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Nah, ketika menyambut pelanggan seperti tadi, permisi ya, bisa dulu. Ketika menyambut pelanggan seperti tadi, itu kita harus memberikan senyuman yang tulus. Kita tidak boleh terpaksa senyum, karena terpaksa senyum itu bisa menimbulkan rasa jengkel atau gelisah, atau pelanggan itu mikir, kenapa kok pelayanan kurang baik ya kepada saya, atau senyumannya kurang tulus ya, apakah dia tidak suka dengan saya atau bagaimana. Pasti menimbulkan pikiran-pikiran negatif untuk pelanggan kepada kita, seperti itu. Nah, setelah senyum tulus, adanya kontak mata. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan, sudah mempraktikkan. Selain memberikan senyuman yang tulus tadi, Ibu juga memberikan kontak mata sebentar saja kepada Mbak Balkis. Untuk apa diadakannya kontak mata? Itu menimbulkan rasa pelanggan itu merasa dihargai, dan jangan terlalu lama-lama untuk melakukan kontak mata tersebut. Jadi cukup sebentar saja, terus kita berikan senyum seperti itu. Nah, setelah itu kita memberikan postur tubuh yang tadi, seperti selamat datang Ibu, seperti itu. Nah, itu merupakan postur tubuh seperti tegak, terus tidak loyo atau tidak lemas. Itu juga memberikan
dampak positif kepada pelanggan yang datang. Nah, juga untuk poin yang selanjutnya yakni ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah atau mimik muka kita itu harus mencerminkan kesiapan suatu restoran tersebut atau kesiapan pelayanan tersebut kepada suatu pelanggan yang datang. Nah, ekspresi yang diberikan itu harus yang ceria atau yang ramah seperti itu. Untuk selanjutnya, berikan gerakan tubuh yang ramah. Gerakan tubuh yang ramah jangan berlebihan, seperti ketika menunduk yang sewajarnya. Terus ketika memberikan sapaan atau memberikan senyuman hangat, itu berikan gerakan tubuh yang ditambahkan gerakan tubuh seperti ini atau menggunakan tangan seperti ini, seperti itu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau menunduk ya jangan sampai seperti ini atau jangan terlalu ke bawah. Kita harus menyesuaikan dengan siapa pelanggan itu. Jadi seumuran siapa, atau lebih tua atau lebih muda pada kita, seperti itu. Anak-anak. Nah, untuk selanjutnya gerakan tubuh yang lama sudah. Terus jarak yang tepat antar pelanggan dan ketika menyambut pelanggan, jarak yang kita lakukan ketika penyambutan itu harus sesuai. Jadi jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh malah tidak sopan. Masa kita dengan jarak yang terlalu jauh kita memberikan sapaan, halo selamat datang, itu tidak sopan. Nah, kita harus menghampiri atau kita harus menyambutnya dengan jarak yang cukup, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya tadi ada gerakan tubuh yang ramah. Di sini ada juga gestur yang menyambut. Gestur yang menyambut itu ternyata hampir sama tadi dengan gerakan tubuh yang ramah ketika Ibu menjelaskan. Jadi gestur yang menyambut itu seperti selamat datang, seperti itu juga termasuk gestur. Nah, ada juga bahasa tubuh yang reflektif. Bahasa tubuh yang reflektif ini bahasa tubuh yang tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kaku. Jadi memberikan bahasa tubuh yang sewajarnya, seperti itu. Nah, untuk menyambutkan pelanggan dengan baik, apakah sudah ada bayangan ini sebagai bagaimana penyambutan yang baik dan bagaimana penyambutan agar membuat pelanggan nyaman dengan pelayanan di restoran kita seperti itu? Apakah sudah paham, Mbak Divya? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, Ibu lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, setelah penyambutan pelanggan dengan baik, Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, dalam suatu restoran atau hotel, biasanya itu kita setelah memberikan penyambutan yang baik, kita akan mempersilakan atau menanyakan terlebih dahulu ketika penyambutan itu kan sudah menggunakan bahasa yang baik. Kita memberikan penyambutan sudah. Terus di dalam penyambutan tersebut juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Seperti apakah Ibu sudah reservasi? Apakah Bapak sudah reservasi sebelumnya? Apakah Bapak dan Ibu menghendaki ruangan yang smoking atau non smoking gitu? Itu maksudnya apakah beliau itu menghendaki ruangan yang ber-AC atau tidak? Otomatis kan kalau ber-AC tidak boleh merokok di dalamnya kan? Kalau mereka sudah reservasi, berarti kita cek terlebih dahulu apakah mereka reservasinya ini sudah dapat meja yang di mana, apakah sudah benar datanya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan bahasa pelayanan yang baik dan mudah dipahami, itu maksudnya bagaimana? Ya seperti itu tadi, ketika penyambutan jelas. Kita tanya, sudah reservasi atau belum? Terus kita tanya, ruangannya menghendaki smoking atau non smoking. Terus kita tanya lagi, apakah beliau ini untuk berapa orang? Jadi ketika sudah reservasi kan otomatis sudah ada data ya. Tapi kalau mereka belum reservasi, kita tanya,
terlebih dahulu ketika penyambutan tadi. Jadi kita tanya untuk berapa orang mejanya itu, digandaknya berapa orang seperti itu. Nah, ketika sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan memberikan pertanyaan tersebut dengan bahasa yang sopan, jelas, pasti tidak ada tidak timbul kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pelanggan dan juga pelayan seperti itu. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi tentang poin menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, dan kemudian sesuaikan bahasa dengan target pasar. Jadi, meskipun kita tahu suatu pelayanan prima itu dapat dilakukan oleh seluruh kalangan ya, maksudnya kayak seperti kepada orang lebih tua atau orang lebih muda, tapi alangkah lebih baiknya kita sesuaikan juga dengan target pasar kita. Jadi misalkan kalau pelanggan tersebut sudah tua atau sudah sepuh, nah sudah tua, jadi kita lebih hati-hati atau mengucapkannya dengan lebih sabar dan juga menggunakan bahasa yang lebih sopan, bahasa tutur kata kita yang lebih sopan, perilaku kita yang lebih sopan, terus lebih mudah untuk dipahami dan pelan-pelan seperti itu. Jadi sekadar kalau sudah usianya sudah lanjut atau sudah tua, biasanya kan pendengarannya kurang baik, mohon maaf, dan seperti itu kan kita harus paham atau kita harus peka terhadap itu. Jadi kita tidak boleh kurang ajar atau kita tidak boleh menggunakan nada yang keras, terlalu keras, itu juga tidak boleh. Jadi harus pelan-pelan dan sabar seperti itu. Nah, berbicara dengan jelas dan perlahan, gunakan bahasa yang ramah dan sopan. Nah, kemudian jelaskan menu yang dengan detail yang cukup. Maksudnya ini bagaimana Ibu? Ketika kita sudah melakukan penyambutan, biasanya kita persilakan terlebih dahulu. Persilakan seperti yang Ibu contohkan kepada Mbak Balkis tadi, Ibu kan memberikan pernyataan, mari saya antar ke meja Ibu, gitu kan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya itu kita mempersilahkan mereka duduk dan mereka ketika pelanggan tersebut ada yang lebih tua, nah kita tarik kursinya dan kita persilahkan duduk untuk pelanggan yang lebih tua. Misalkan ada 2 atau 3 dan terlihat yang lebih sepuh itu ibu-ibu itu misalkan. Nah kita tarikkan kursinya, kita persilahkan duduk, permisi ibu, seperti itu. Nah, apakah sudah nyaman? Apakah belum posisi kursi atau posisi duduknya itu? Kalau sudah nyaman, ya sudah. Kalau belum, kita tepatkan posisi kursinya itu agar ibu tersebut merasakan nyaman. Nah, untuk selanjutnya, gunakan bahasa tubuh yang mendukung, seperti ketika menggunakan bahasa tubuh yang baik, kita akan memberikan pelayanan atau bahasa yang mudah dipahami itu lebih tersalurkan. Jadi misalkan, mohon maaf Ibu, permisi, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait menu ini? Kalau ada yang kurang jelas, bisa saya bantu jelaskan, seperti itu. Atau intinya memberikan pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terbelit-belit. Jadi bisa memberikan pemahaman tentang menu apa yang ada di restoran itu, terus menu apa yang bestseller, atau mungkin ibu akan tertarik dengan menu ini. Misalkan kita lihat dengan usianya, kita rekomendasikan sesuaikan dengan usia dan mungkin beliau minat gitu. Nah, untuk selanjutnya, bersikap sabar dan ramah. Apapun kegiatan yang kita lakukan harus menggunakan kesabaran, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan harus memberikan rasa empati dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan pelayanan agar mereka sebagai pelanggan juga nyaman dengan pelayanan kita. Nah, selanjutnya aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan ini juga nanti akan kita bahas juga di materi atau poin selanjutnya. Tapi untuk
penggunaan bahasa pelayanan dengan bahasa yang baik dan sudah dipahami ini, kita juga harus selain memberikan pelayanan atau penggunaan bahasa yang baik, pasti kita juga mendengarkan kan apa yang mereka sampaikan sebagai pelanggan, dan kita sebagai pelayan harus mendengarkan. Dengan seperti itu, jadi ketika antar pelanggan dan antar pelayan tidak terjadi miskomunikasi, kita akan memberikan rasa paham terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Jadi sebagai pelayan kita harus aktif mendengarkan dengan baik dan seksama apa yang diinginkan pelanggan kepada dirinya untuk yang mereka harapkan di resto yang kita kerjakan tersebut. Nah, hindari bahasa negatif dalam komunikasi yang baik ini maksudnya bagaimana? Hindari bilang tidak enak, rasanya tidak enak. Jangan mau pesan ini Bu, kami merekomendasikan ini karena yang ini tidak enak. Itu tidak bisa. Kalian tidak boleh menggunakan bahasa negatif seperti itu. Atau jangan melakukan ini Bu, karena di resto kami tidak boleh seperti ini, seperti itu. Nah, itu merupakan bahasa negatif yang mungkin akan memicu rasa jengkel untuk pelanggan kepada kita, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, berikan umpan balik yang tepat. Umpan balik yang tepat seperti ketika mereka membutuhkan sesuatu, berikan feedback atau pelayanan yang baik, pelayanan positif seperti apa yang mereka harapkan. Pasti mereka tidak berharap kita semena-mena atau kita judes, cuek gitu kan. Jadi berikan feedback yang positif kepada pelanggan, apapun mood kita usahakan kita tetap memberikan pelayanan yang profesional dan baik seperti itu. Apakah pada poin yang kedua ini penggunaan bahasa pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami, ada yang ditanyakan anak-anak? Apakah sudah jelas? Sudah Ibu. Baik, untuk materi selanjutnya, untuk poin selanjutnya yakni ini poin terakhir yakni penanganan terhadap keluhan pelanggan. Sebagai pelayan, pasti kita akan menemui pelanggan yang kadang datang dengan mood yang kurang baik. Seperti misalkan mereka ternyata memesan A, tapi yang datang ternyata benar, tapi seperti keasinan atau terlalu kematangan atau bagaimana, pasti mereka akan bagi yang kurang sabar atau bagi pelanggan yang kan beraneka jenis ya, maksudnya beraneka ragam sifat dari pelanggan itu yang datang ke restoran kita. Nah, kita pastikan apapun kondisi dari pelanggan tersebut itu tidak boleh terbawa arus. Misalkan pelanggan itu datang dengan mood yang kurang baik, kita tidak boleh menyambutnya dengan kurang baik juga. Jadi misalkan nanti suatu pelanggan itu ada yang komplain atau ada yang merasa kok masakannya seperti ini, padahal kemarin enak kok, saya datang ke sini lagi kok tidak enak atau rasanya kok kurang ya, kenapa ya gitu. Pasti ada saja yang komplain, apalagi kalau kita menjumpai pelanggan itu yang kritis gitu. Nah, langkah-langkah penanganan terhadap keluhan pelanggan yang pertama kita sebagai pelayan lakukan yakni dengarkan dengan sabar dan empati. Dengarkan dengan sabar dan empati itu maksudnya bagaimana? Itu tadi, kita tidak boleh terbawa arus kalau pelanggan itu kritis dan kurang enak ngomongnya. Kita harus tetap sabar dan kita harus peka dan tidak boleh marah balik atau memberikan bahasa-bahasa yang kurang mengenakan untuk pelanggan yang komplain tersebut. Karena posisinya pelanggan yang komplain ini akan memiliki sifat rasa kok ini ya, kok itu ya. Kalau kita nanti memberikan tekanan yang kurang baik kepada mereka, pasti mereka justru akan berapi-api. Nah, itu tidak baik. Nanti akan menimbulkan perpecahan dan masalah berkelanjutan.
untuk selanjutnya, jangan membantah atau membenarkan diri sendiri. Jadi berikan bahasa, ini kan tentang komunikasi dengan baik dan benar. Jadi kita sebagai pelayan kita harus apapun, baik yang salah siapa, meskipun yang salah misal pelanggan karena bagaimana, itu kita tidak boleh membantah dan membenarkan diri kita. Sebagai pelayan kita harus tetap sopan dan tetap adab asor lah kasarannya. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik. Oh baik ibu, mohon maaf, ini mungkin tidak, resepnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, namun ada bahan-bahan yang kurang dari makanan ini yang mungkin tidak ibu sukai sehingga menimbulkan rasa asam yang sangat kuat. Namun kita akan memperbaiki. Apakah ibu mau kami gantikan dengan yang baru misalkan seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa itu kesalahan kita, kesalahan dari restoran itu. Jadi kita harus memberikan feedback atau kita harus menawarkan feedback penggantian, atau kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah beliau menghendaki dimasakkan lagi atau diganti menu, atau kita juga harus merekomendasikan apakah mungkin ibu mau kami buatkan yang ini mungkin bisa masuk di lidah ibu, atau resepnya atau menu ini akan bisa ibu sukai seperti itu. Jadi selain memberikan ucapan yang baik, permohonan maaf yang baik, kita harus memberikan solusi atau menawarkan solusi yang baik dan sopan juga seperti itu. Nah, selanjutnya tanyakan detail keluhannya, seperti apa yang beliau inginkan. Misalkan tentang rasa menu ini, apakah beliau itu tidak alergi atau tidak suka apa, atau tidak suka terlalu asam, atau tidak suka terlalu manis. Kita harus menanyakan detailnya agar ketika kita menawarkan solusi atau pembuatan ulang menu yang tidak mereka sukai itu, kita bisa lebih memahami dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tawarkan solusi yang memuaskan. Itu tadi itu sudah menjelaskan tentang penawaran solusi. Kemudian bertindak cepat dan efisien. Jadi kita dalam memberikan penawaran pasti kan kita harus memasak ulang dan itu membutuhkan waktu. Nah, kalau iya kita harus memberikan pelayanan yang baik dan gercep dan cepat untuk menjadikan beliau itu cepat mengkonsumsi makanan yang kita buatkan lagi itu, seperti itu. Atau misalkan beliau menghendaki menu yang kita rekomendasikan lain itu juga harus ditangani dengan cepat. Jadi kita harus memohon maaf dan harap tunggu ibu, kami akan segera menyajikan hidangan tersebut kepada ibu sebagai ganti hidangan yang tadi, seperti itu. Nah, setelah itu konfirmasi kepuasan pelanggan. Konfirmasi kepuasan pelanggan ini bagaimana? Ketika kita sudah menyajikan menu tersebut, kita harus menyampaikan apakah sudah pas atau sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan, seperti itu. Jadi kita harus selalu konfirmasi dan harus mendapatkan informasi tersebut agar tidak ada miskomunikasi antar pelanggan dan juga pelayan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, belajar dari keluhan. Kita sebagai pelayan, kita juga harus memahami dan belajar dari keluhan-keluhan yang diberikan kepada pelanggan, dari pelanggan 1, dari pelanggan 2 dan seterusnya. Kita harus meminimalisir adanya keluhan-keluhan berkelanjutan seperti itu, dan agar pelayanan di sebuah restoran tersebut bisa diandalkan dan membuat mereka merasa pelayanan di restoran itu ternyata sangat baik ya, dan komunikasi antar pelanggan tidak ada terjadi miskomunikasi, dan meskipun ada keluhan ditangani dengan segera dan dengan cepat, dengan sopan gitu. Jadi mereka akan kembali, otomatis mereka akan kembali dan mereka akan mengingat kebaikan atau nyamanan mereka ketika berada di restoran kita. Seperti itu anak-anak. Apakah dari keempat poin yang telah dijelaskan tadi, apakah ada yang kalian bingungkan tentang garis besar penerapan pelayanan prima,
melayani pelanggan dengan bahasa yang baik, menangani keluhan dan menawarkan solusi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup jelas ya? Iya, sudah jelas. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, mari kita melihat foto atau gambar yang akan ditampilkan. Nah, ini pemahaman berupa gambar. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah, ini anak-anak bisa dilihat. Ini ada seorang apa yang membawa nampan ini? Waiters. Ya benar Mbak Balkis. Ini merupakan waiters yang sedang memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Nah, dengan seperti ini tadi ada poin menggunakan gestur tubuh yang baik, tidak terlalu membungkuk, juga tidak terlalu sombong atau angkuh, terlihat tegap seperti itu tidak. Jadi kalau hendak memberikan juga harus memberikan permisi, terus memberikan kondisi tubuh atau persiapan bahwa kita tidak terlalu banyak membawa barang sehingga menggunakan nampan, agar mereka juga nyaman melihat kita ketika kita membawakan produknya seperti itu. Jadi ini sudah paham ya tentang cara waiters memberikan menunya. Sudah paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, ini ada komunikasi diskusi antara waiters, antara pelayan dengan pelayan yang lain dan juga dengan pelanggan seperti itu. Jadi saling komunikasi. Atau ini bisa juga sebagai atasan mereka. Jadi mereka di briefing terlebih dahulu. Nanti kalau ada ini hari ini ada reservasi dari keluarga terkaya nomor 1 di Surabaya, misalkan sudah membuki restoran di sini. Jadi kalian harus memberikan pelayanan yang baik. Jadi harus bisa berkomunikasi. Penerapan komunikasi yang baik dan benar itu tidak hanya kepada pelanggan dan pelayan, atau pelanggan dengan pelanggan, pelayan dengan pelayan, tapi juga pelayan dengan atasan mereka atau manajer mereka. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi atau hal-hal yang kurang diinginkan dan menimbulkan kerugian atau menimbulkan dampak negatif kepada restoran tersebut seperti itu. Untuk gambar ini sudah paham? Selanjutnya ini tentang penyambutan atau pemberian sambutan atau pemberian apa ya? Mohon maaf Ibu sedikit lupa. Maksudnya pemberian energi positif pertama kali kepada suatu pelanggan tersebut. Iya, kalau mereka sudah pernah datang. Kalau belum kan misalkan pelanggan itu macamnya kan banyak sekali. Nah, ada yang pelanggan baru, ada yang pelanggan yang kritis. Nah, kalau pelanggan yang baru seperti ini pasti mereka akan menimbulkan rasa wah aku disambut, kok mereka sangat menghargai aku ya, mereka sempat sekali ya sebagai pelayan seperti itu. Nah, harus tetap ramah, senyum, sopan seperti itu dan mempersilahkan mereka untuk mari saya antar seperti itu, atau mari Ibu bisa datang bisa di sebelah sini saya antarkan seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ini ada komunikasi lagi antar pelanggan dengan pelayannya. Seperti ketika kita sudah mempersilakan mereka duduk di tempat mereka atau tempat yang mereka reservasi atau mereka inginkan, kita datang dengan membawa list menu atau buku menu kita di restoran tersebut. Terus kita juga mencatat apa yang mereka inginkan, atau jangan lupa untuk selalu menanyakan apakah ada hal-hal yang kurang mereka sukai dan mereka menjadi catatan sebagai pelanggan, seperti jangan terlalu asin-asin atau jangan terlalu manis, atau mereka tidak terlalu suka dengan seafood, atau mereka memesan suatu menu tapi mereka alergi udang. Jadi
mereka tanyakan sesuatu hal-hal seperti itu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kepada mereka. Seperti itu anak-anak. Ini juga sama, komunikasi. Kita harus tetap menjaga komunikasi dengan baik dan benar saat apapun kondisinya, apapun posisinya, bagaimanapun mood kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik. Kita harus mengkomunikasikan agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, kita harus tetap memberikan pelayanan dengan senyum, sapa, dan ramah. Kita ketika menghantarkan suatu menu atau minuman kepada mereka, kita harus memberikan senyuman atau kita harus memberikan posisi gestur tubuh yang baik, sopan, dan ramah seperti itu. Bisa dilihat di PPT ya. Nah, ini kita harus tetap senyum. Sebentar anak-anak. Nah, kalian sudah capek apa belum? Ini ibu memberikan sedikit oleh-oleh kepada kalian, tapi oleh-olehnya jangan dibawa pulang. Kita kerjakan bersama-sama. Sebelum itu nanti kita akan membentuk kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian selesaikan. Kelompoknya pilih sendiri atau ibu yang memilihkan? 3 anak. Ibu yang memilihkan? Bagaimana? Suara terbanyak dipilihkan atau pilih sendiri? Dipilihkan atau pilih sendiri? Dipilihkan. Baik, nanti ibu akan pilihkan satu kelompok berisi 3 anak ya. Setelah itu bisa di-scan pada papan layar di sini, nanti di-scan kemudian dikerjakan sesuai dengan prosedur atau perintahnya yang ada di dalam LKPD tersebut. Nanti kalau sudah, kalian mempresentasikan layout atau outline. Kalian harus mempresentasikan outline video yang akan kalian kerjakan untuk selama 1 minggu depan. Kita akan mempresentasikan video tersebut. Nah, sebelum membuat video tersebut, kalian harus merancang outline-nya. Di dalam video tersebut, apa saja yang harus kalian lakukan, kalian rinci, kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok. Di sini nanti kalian presentasikan. Setelah itu, pulang deh. Besok, minggu depan, presentasi videonya. Jadi, nanti presentasi tentang outline terlebih dahulu anak-anak. Apakah sudah dipahami tentang tugasnya ini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Setelah ini ya. Oke, baik sekali presentasi tentang outline yang telah kalian rancang. Benar-benar sangat memuaskan dan sangat baik sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Nah, kuis ini berupa Google Form atau berupa pertanyaan-pertanyaan singkat. Kalian bisa menjelaskan, kalian bisa menjawab dengan berupa tulisan di Google Form tersebut. Nah, bisa di-scan terlebih dahulu untuk kuisnya ini. Kuis itu
Ada berapa pertanyaan ya? Ibu lupa. Sekitar 5 pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Bisa kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa angkat tangan dan ibu beri tebak-tebakan, kemudian pulang. Apakah sudah di-scan anak-anak? Sudah Ibu. Ibu beri waktu berhubung 5 soal dengan uraian, jadi ibu beri waktu 10 menit. Meskipun jawabannya, meskipun soalnya singkat, kalau bisa kalian jelaskan rinci, itu akan menambah poin untuk kalian. Oke, 10 menit dari sekarang. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, sudah selesai, Mbak Divya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Divya. Ibu tidak jadi memberikan pertanyaan atau tebak-tebakan. Kita sudah selesaikan saja semua ini karena kalian juga ibu cek tadi jawaban-jawaban kalian sudah sangat bagus, sangat memuaskan, sangat hebat semuanya. Meskipun ada 1-2 yang masih salah dalam pengerjaannya, tapi overall semuanya baik-baik dalam pengerjaannya. Nah, ibu kita sudah berada dalam penghujung materi pada hari ini. Sebelum ibu menutup dan mengakhiri pembelajaran pagi pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak Ibu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, jangan lupa tadi kelompoknya sudah ibu bagi. Jangan lupa untuk LKPD-nya tadi kan juga sudah dipresentasikan outline-nya. Minggu depan videonya sudah harus jadi dan mempresentasikan videonya tersebut tentang menyambut tamu, menyambut pelanggan dan bagaimana komunikasi yang baik dan benar seperti itu. Semuanya sudah tersedia di LKPD, nanti bisa dipahami bersama kelompok masing-masing. Kemudian sudah tidak ada pertanyaan, kalian bisa rapi-rapi sekarang. Baik, sudah dirapikan mejanya, duduknya dirapikan. Oke, baik, pintar sekali Mbak Divya. Nah, oke, anak-anak hebat. Ibu akan mengakhiri kegiatan atau pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian ibu ada yang salah kata atau perilaku ibu ada yang salah, dan ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah sebelum kita mengakhiri, ibu tutup dulu dengan doa, karena tadi kita memulainya juga menggunakan doa. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian hati-hati di jalan dan kalian jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar dari kesalahan dan dari hari ini. Esok harus menjadi lebih baik dari hari ini dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, seperti itu. Oke, anak-anak. Oke, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.